Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yoga Gustiansyah. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma metode sorting dengan menggunakan bubble sort, insertion sort, selection sort, dan counting sort. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu algoritma sorting. Algoritma sorting adalah sebuah proses untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar ataupun sebaliknya. Semisal, kita mempunyai sekumpulan data yang terdiri dari beberapa angka. Dengan menggunakan algoritma sorting, kita bisa mengurutkan angka-angka tersebut menjadi terurut baik secara ascending maupun descending. Ada banyak ada banyak algoritma sorting yang bisa digunakan. 4 diantaranya adalah bubble sort, insertion sort, selection sort, dan counting sort. Yang pertama adalah bubble sort. Bubble sort akan mengurutkan data dengan cara membandingkan dua elemen yang bersebelahan, dimulai dari elemen yang pertama dan kedua. Jika elemen pertama lebih besar daripada elemen yang kedua, maka posisinya akan ditukar. Namun jika tidak, posisi elemennya tetap dan lanjutkan cek elemen yang selanjutnya. Proses ini akan berlanjut hingga semua elemen terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Berikut pengimplementasiannya dalam bahasa Python. Langkah pertama, kita membuat sebuah looping untuk menentukan jumlah iterasi atau perulangan yang akan dilakukan. Pada looping pertama ini, iterasi akan dilakukan sesuai dengan jumlah elemen array pada array numbers. Lalu, iterasi yang kedua akan menghitung jumlah elemen di dalam array numbers yang belum terurut. Di dalam looping ini, kita akan membuat sebuah percabangan if dengan kondisi jika numbers pada indeks ke J lebih besar daripada elemen numbers pada indeks ke J tambah 1, maka kedua elemen tersebut posisinya akan ditukar. Kita langsung praktekkan saja. Kita buat dulu foldernya. Kita simpan di database saja. Oke. Kita buat nama file bubble Python. Pertama-tama kita buat array numbers dengan indeks yang sesuai dengan yang tadi telah kita lihat. Satu, 5, 9, 3, dan 7. Lalu kita buat sebuah perulangan untuk menentukan jumlah iterasi yang sesuai dengan elemen array numbers. For i in range length of numbers. Lalu kita buat lagi sebuah perulangan untuk menghitung jumlah elemen di dalam array yang belum terurut menggunakan for juga. For j in range length numbers dikurang i lalu dikurang 1. Buat kondisi percabangan dengan kondisi jika numbers pada indeks ke J lebih besar daripada elemen numbers pada indeks ke J ditambah 1. Jika percabangan ini berjalan, akan menukar posisi kedua indeks tersebut.
kita print numbers untuk menampilkan hasilnya. Kita jalankan. Sebelumnya, agar lebih jelas, kita print dulu sebelum di sorting. Bisa kita lihat, data yang tadinya belum terurut, dengan metode sorting bubble bisa menjadi terurut. Yang selanjutnya adalah insertion sort. Algoritma insertion sort bekerja dengan cara membandingkan setiap elemen dalam elemen-elemen yang ada dengan elemen-elemen yang ada di sebelah kirinya, lalu menempatkan jika elemen sebelumnya lebih besar daripada elemen yang akan ditukar, maka tukar posisi kedua elemen tersebut. Proses akan diulang untuk setiap elemen yang belum terurut hingga semua elemen terurut dari yang kecil ke yang terbesar. Kita langsung buat saja programnya. Kita buat file baru dengan nama insertion. Kita buat array-nya. Satu, 5, 9, 3, 7. Langkah pertama, kita menentukan jumlah iterasi yang harus dilakukan dengan menggunakan perintah for. In range 1 sampai len dari numbers. Kenapa kita dimulai dari 1? Karena pada kondisi ini, elemen pertama yang akan kita anggap sudah terurut. Lalu kita buat variabel bernama key. Untuk menyimpan elemen yang akan diinsertkan sesuai dengan indeks ke i. Numbers ke i. Lalu kita buat variabel j yang diinisialisasi sama dengan i. Langkah selanjutnya, kita lakukan iterasi untuk menemukan posisi yang tepat untuk menyisipkan elemen yang sudah dipisahkan dengan variabel key tadi. Kita buat perulangan while dengan kondisi jika j lebih besar selama j lebih besar sama dengan 0 dan elemen numbers pada indeks ke j dikurang 1 j dikurang 1 lebih besar daripada value dari variabel key, maka elemen numbers pada indeks ke j akan ditukar dengan elemen numbers pada indeks ke j ditambah ke j dikurang 1. Lalu kita dekremen j-nya. Setelah itu, elemen tersebut akan disimpan kembali ke dalam list numbers pada indeks yang sesuai dengan nilai j dan dikembalikan ke value key. Kita ubah value key dengan di sini numbers dari indeks ke j sama dengan key. Lalu kita tampilkan
Hasil sortingannya sama seperti dengan bubble sort, hanya algoritma yang berjalan agak berbeda dari yang sebelumnya. Lanjut, metode algoritma yang ketiga adalah selection sort. Selection sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara mencari elemen terkecil dalam sebuah array, kemudian menempatkannya pada posisi pertama, lalu mencari elemen terkecil yang tersisa dan menempatkannya pada posisi kedua, dengan cara menukar elemen pertama dengan elemen terkecil yang ditemukan. Program akan melakukan hal yang sama untuk elemen-elemen yang selanjutnya. Kita langsung buat saja programnya. Kita buat file baru dengan nama selection. Kita deklarasikan variabel numbers. Satu 5 9 3 7. Pertama-tama kita melakukan iterasi sebanyak jumlah elemen dari array numbers. For i in range len numbers, lalu kita tentukan elemen terkecil dari array numbers tersebut. Min index sama dengan i. Lalu kita buat iterasi lagi untuk mencari elemen terkecil yang belum terurut. Kita buat for c in range i ditambah 1 sampai len of numbers. Lalu kita buat kondisi jika numbers pada indeks ke min index yang pertama lebih besar dari numbers pada indeks ke j, maka akan mengubah value dari min index menjadi j yang sedang berjalan. Setelah semua iterasi dilakukan, tukar posisi elemen yang berada pada indeks ke j dengan elemen terkecil yang baru ditemukan. Numbers ke i dengan numbers ke min index, posisinya ditukar. Min index numbers i. Lalu kita tampilkan hasilnya. Setelah sorting. Sebelum sorting, kita jalankan. Bisa kita lihat kedua array tersebut menjadi terurut. Bisa kita lihat array yang sebelumnya belum beraturan menjadi beraturan. Itu menandakan algoritma yang kita buat berjalan dengan normal. Yang terakhir adalah counting sort. Counting sort bekerja dengan cara membuat array counter sebanyak jumlah elemen pada array target.
Lalu, menghitung jumlah kemunculan setiap elemen di dalam array target dengan menambah 1 pada posisi indeks yang sesuai dengan nilai elemen tersebut di dalam array counter. Setelah itu, menjumlahkan semua elemen di dalam array counter sehingga menghasilkan array yang menyimpan indeks setiap elemen yang akan disimpan di dalam array output. Setelah itu, menempatkan setiap elemen di dalam array target ke dalam array output pada posisi yang telah ditentukan. Setelah datanya Kemudian, array output akan terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita langsung buat saja programnya. Counting.python. Kita buat array numbersnya dulu. Selanjutnya, kita buat array baru dengan nama count dengan value 0. Sebanyak angka tertinggi yang ada di dalam array numbers. Max numbers. Tambah 1. Lalu kita buat iterasi untuk menghitung jumlah kemunculan setiap elemen di dalam array numbers dengan menambah 1 pada indeks yang sesuai dengan array count. For i in numbers, kita ubah elemen pada array count sesuai dengan indeks ke i dengan ditambah 1. Lalu kita buat perulangan baru for c in range 1 sampai length of count, maka elemen dari array count pada indeks ke i, ke j akan ditambah dengan elemen pada array count pada indeks ke i dikurang 1. Lalu kita buat array yang baru untuk ditampilkan dengan nama new numbers dengan value 0 sebanyak jumlah elemen pada array numbers. Lalu, untuk menempatkan setiap elemen di dalam array numbers ke dalam array new numbers, kita gunakan perulangan lagi. For k in range length of numbers dikurang 1 sampai elemen pada indeks min 1, kita gunakan step min 1. Kita ubah elemen pada array new numbers dengan indeks count ke numbers j lalu dikurang 1 menjadi array numbers pada indeks ke k. Lalu kita lakukan decrement pada elemen array count pada indeks ke numbers k sebanyak 1. Lalu kita tampilkan hasilnya. Setelah sorting.
Maaf, di sini tampilkan new numbers. New numbers. Nah, di awal kita tampilkan numbers saja. Kita jalankan. Ada yang error di line ketiga. Coba kita lihat. Harusnya plus satunya di luar. Kita pilih tanda kurung. Coba kita jalankan lagi. Ada sedikit penulisan yang salah. Di sini harusnya J. Kita jalankan. Nah, array numbers sudah kita urutkan dengan algoritma counting dengan membuat array baru bernama new numbers. Kesimpulannya, dari keempat algoritma sorting ini, keempatnya sama-sama bisa melakukan sorting dengan baik. Namun, setiap algoritma sorting memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga pemilihan algoritma yang tepat akan tergantung pada kondisi dan kebutuhan yang ada. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.